Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita lanjut. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang pembelahan sel. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang materi genetik. Di situ kita sudah mempelajari tentang kromatin, kromosom, kromatid. Saya ajak anak-anakku untuk membuka buku di halaman 138 bab 4 tentang pembelahan sel. Ya. Nah, nanti kalau kita sudah selesai belajar tentang reproduksi sel ini, diharapkan kamu dapat menjelaskan apa itu siklus sel, tahapan pembelahan mitosis, kemudian pembelahan meiosis, ya. Kemudian gametogenesis atau gametogenesis. Ya, yuk. Kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan kromatin, kromosom, kromatid. Kromatin adalah benang-benang halus yang terdapat di dalam inti sel. Kemudian, ketika kromatin ini ketika sel itu mau mengadakan pembelahan sel, maka kromatin akan berubah, memendek, dan kelihatan jelas. Itulah yang disebut dengan kromosom. Jadi nanti bisa dilihat mana lengan, mana sentromernya. Lalu kromosom atau lengan kromosom yang mengadakan pembelahan lagi lengannya, maka terbentuklah kromatid. Tuh harus jelas ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan sentriol? Yang dimaksud dengan sentriol adalah hasil daripada pembelahan daripada sentrosom. Ya, ini hanya terdapat pada sel hewan, sementara sel tumbuhan tidak terdapat sentriol tersebut. Nah, jadi ketika sel itu mau mengadakan pembelahan sel, maka sentrosom akan membentuk yaitu sepasang atau dua buah sentriol. Kita lihat bentuk daripada sentriol, hasil dari sentrosom, yaitu ternyata dia terdiri dari 9 triplet. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, jadi ini mikrotubula yang membentuk membentuk diri seperti ini. Ya. Jadi sentriol seperti itu bentuknya. Lalu kemudian nanti dari sentriol tersebut sewaktu terjadi pembelahan sel akan terbentuk yang dinamakan serat-serat gelendong seperti ini. Ya. Nah, itu mengenai sentriol. Ingat, itu hanya terdapat pada sel hewan. Baik, kita masuk ke dalam reproduksi sel. Reproduksi sel ya terdiri atas 3 jenis. Amitosis ini adalah proses pembelahan sel tanpa melakukan tahapan-tahapan. Kita ingat yaitu reproduksi sel yang terdapat pada prokariotik. Contoh dari prokariotik masih ingat ya, bakteri. Ya. Nah, ketika bakteri itu mau mengadakan, karena ini adalah bakteri makhluk satu sel, jadi dalam proses reproduksi selnya tujuannya adalah untuk memperbanyak dirinya. Maka dengan cara yaitu di mana materi genetik, ya, lihat bukumu pada halaman 142, materi genetiknya yang terdapat pada bagian tengah ini akan menempelkan dirinya ke membran sel, daripada prokariot tersebut. Lalu nanti terjadi duplikasi kromosomnya sehingga terbentuk 2. Ya, ada duplikasi kromosomnya sehingga terbentuk 2 buah. Setelah terbentuk 2 buah kromosomnya, maka nanti terjadi elongasi dan tarikan ke kiri, ke kanan atau atas bawah, sehingga nanti
terjadilah pembagian sel membentuk 2 buah sel yang baru. Ya, begitu cara pembelahan sel secara amitosis. Jadi tidak ada tahapan-tahapan. Berbeda dengan pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis adalah pembelahan sel yang terdapat pada sel autosom, sel tubuh, dan dia mengalami fase, hanya satu fase. Kemudian nanti kromosomnya sewaktu terjadi pembelahan sel induknya jumlah kromosomnya 2N, nanti sel anakannya juga hasilnya 2N. Jadi sama antara sel induk dengan sel anakan, sama-sama 2N. Maka pada proses pembelahan mitosis itu hasil sifat daripada induk dan anakannya itu adalah sama karena 2N, ya, sama-sama 2N. Sedangkan proses pembelahan meiosis ada 2 fase, ya. Ada 2 fase dan itu terjadi pada sel gonosom, ya. Kita tahu kan ada sel autosom, sel gonosom, ya. Yang dimaksud dengan sel autosom adalah sel yang mengendalikan, ya, masih ingat ya, sel autosom, kromosom autosom, ya, yang ada pada sel tubuh, sedangkan sel gonosom ada pada sel kelamin. Kemudian di sini pada meiosis, yaitu jumlah kromosom induk tidak sama dengan jumlah kromosom anakan. Nanti hasilnya jumlah kromosom anakan itu berkurang setengah dari jumlah kromosom induknya, ya. Jadi saya ulangi, terjadi pada sel gonosom, kemudian sifat daripada sel induk dan sel anakan tidak sama karena terjadi pengurangan, ya, atau reduksi atau meiosis. Itu arti meiosis, artinya reduksi atau pengurangan jumlah kromosom dari 2N menjadi N. Nah, kita lihat tahapan daripada mitosis. Sewaktu terjadi pertemuan antara sperma dengan ovum, maka terjadilah zigot. Nah, zigot itu hanya 1 sel, ya, zigot itu hanya 1 sel. Nah, bagaimana caranya supaya nanti yang 1 sel ini menjadi banyak, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi banyak seperti itu, ya. Maka tahapan yang pertama dilaluinya, zigot yang 1 sel itu akan mempersiapkan diri dulu, akan menjadi sel yang dewasa, menjadi sel di mana nanti organel-organel selnya juga sudah banyak. Kemudian kromosom yang di dalamnya juga sudah berduplikasi. Nah, jadi yang pertama dilaluinya adalah tahapan yang disebut siklus sel, ya, yaitu yang terbagi atas tahapan interfase dan tahapan pembelahan sel. Nah, tahapan interfase ini disebut, itu kadang-kadang dikatakan itu adalah di mana sel itu mengadakan istirahat katanya, tapi sebenarnya tidak cocok. Istilah interfase itu adalah fase istirahat karena dia di sana mengadakan aktivitas, sel itu mengadakan aktivitas. Tetapi memang yang terjadi adalah pada tahap interfase ini adalah proses pengumpulan tenaga, ya. Jadi tenaga supaya nanti dia siap untuk mengadakan pembelahan sel. Jadi interfase itu dibagi atas 3 tahap, G1, S, G2. Baru setelah selesai G2 langsunglah dilanjutkan dengan fase, yaitu mitosisnya, pembelahan selnya. Oke. Nah, apa yang terjadi pada fase G1, S, dan fase G2? Pada fase G1, yaitu fase pertumbuhan sel. Kalau tadi dikatakan zigot, jadi zigotnya itu mengadakan pertumbuhan di mana terjadi pertumbuhan massa sel, pertumbuhan tenaganya. Nah, kemudian pertumbuhan daripada organel-organel sel yang ada di dalam sel tersebut,
Itu fase G1. Kemudian fase S. Fase S adalah fase sintesis atau replikasi DNA. Nah, kita sudah mempelajari bagaimana caranya replikasi DNA. Dapat dengan 3 cara. Masih ingat ya? Dengan 3 cara replikasinya: konservatif, semi konservatif, dan ibu lupa satu lagi. Jadi ada 3 cara, yaitu tentang pembelahan replikasi DNA. Nah, memperbanyak dirilah di sini, yaitu DNA-nya atau kromosomnya. Lalu fase kedua adalah fase persiapan untuk membelah. Ya, fase kedua itu fase persiapan membelah. Jadi udah selesai pertumbuhan, udah selesai di sana, organel-organelnya sudah siap untuk membelah, kemudian kromosomnya sudah berduplikasi, ya. Nah, harus berduplikasi kromosomnya karena dia sudah mau mengadakan pembelahan sel, lalu harus dikumpulkan tenaganya. Nah, setelah itu barulah terjadi, yaitu yang disebut namanya adalah fase fase mitosis. Ya. Mitosis itu sendiri ada 5 fase, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, interfase. Ya. Jadi ada 5 tahapan yang dilaluinya. Kita lihat satu persatu. Ini adalah gambar profase. Yang terjadi adalah kromatin berubah menjadi kromosom. Ya, jadi benang-benang halus berubah menjadi kromosom. Kelihatan lengannya, di mana sentromernya. Lalu kromosom itu lengannya akan berduplikasi menjadi 2 bagian membentuk kromatid. Nah, ini sudah kromatid ini sekarang. Ya, lengannya sudah mengganda seperti ini. Kemudian anak inti sel atau nukleolus mulai menghilang. Kan ini inti sel, kemudian ini sel, ini inti sel. Nah, seharusnya di dalam inti sel ini kan ada nukleolus, tapi sudah mulai menghilang. Kemudian membran inti selnya juga sudah mulai menghilang. Nah, kemudian sentriol memisah ke arah kutub yang berlawanan. Nah, jadi ini sudah terbentuk sentriol dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Boleh ke atas ke bawah, boleh ke kiri ke kanan. Nah, jadi itu yang terjadi pada profase. Lihat di sini, membran intinya sudah mulai hilang. Jadi satu hal yang perlu kita ingat, setiap membran inti hilang, maka ini akan terbentuk benang-benang spindle pada sentriol. Nanti kalau nanti sentriol ini kembali menjadi sentrosom, maka membran intinya ini menjadi jelas. Ya, seperti itu. Nah, kemudian metafase. Yang dimaksud dengan metafase adalah di mana benang kromatid tadi yang terjadi pada profase tersebut, mereka berjejer di bidang ekuator. Yang dimaksud dengan ekuator adalah pertengahan daripada ini benang-benang spindle yang dibentuk oleh si sentriol tadi. Ya. Nah, kan tadi sentriol udah satu ke kutub atas, ini ke kutub bawah. Jadi sekarang kalau metafase itu cirinya kromatid, ingat ya, bukan kromosom. Kromatid berada di bidang ekuator seperti ini. Ya, membran intinya sudah tidak ada. Ini sekarang membran sel. Membran intinya sudah tidak ada. Anafase. Yang terjadi pada anafase adalah sentromer dari masing-masing kromatid membelah menjadi 2. Nah, kamu perhatikan nih, sudah terbagi. Jadi kromatidnya itu terbagi 2 sehingga dia kembali menjadi kromosom. Ya, sudah kembali menjadi kromosom. Kromatid dari bidang ekuator memisah dan membentuk 2 buah kromosom. Nah, kalau tadi menempel ini toh, nah sekarang sudah memisah
sudah kembali membentuk kromosom. Kromosom bergerak ke kutub yang berlawanan. Jadi ini nanti akan bergerak kemari, yang ini juga akan bergerak ke sini. Jadi yang ini bergerak ke arah kiri ini, yang ini bergerak ke arah kanan. Kenapa bisa bergerak? Karena ini benang spindel ini selalu bergerak, jadi dia seakan-akan ditarik. Ditarik itu si kromosom ke kiri dan ke kanan atau ke atas dan ke bawah, sehingga kromatid itu terpisah menjadi kromosom dan ditarik terus. Nah, kalau dia udah ditarik, nanti dia ini akan sampai ke puncak ini. Dengan demikian nanti ini juga si membran sel ini juga akan ikut ketarik seperti ini. Ya. Nah, di telofase kromatid menjadi kusut dan butiran-butiran kromatin muncul kembali. Artinya di situ tadi kan sudah berubah menjadi kromosom. Sekarang setelah ditarik tadi, maka akan terbentuklah 2 buah inti selnya di dalam, ya, terbentuk 2 buah inti sel. Udah terjadi 2 buah inti sel. Nah, kemudian kromosom tersebut akan kembali menjadi apa? Kembali menjadi kromatin. Nah, sekarang karena sudah terbentuk membran inti selnya, maka sentriol itu sudah kembali menjadi kromosom sentrosom. Tidak ada lagi benang-benang spindelnya. Saya kan udah bilang tadi, kalau terbentuk membran inti sel, maka benang-benang spindel sentriol akan kembali membentuk sentrosom. Ya. Kemudian membran inti dan inti muncul kembali. Terbentuk 2 sel anak yang mempunyai sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan jumlah sel induknya. Sel akan membelah menjadi 2 sel. Jadi setelah terbentuk 2 sel seperti ini, inti sel, maka nanti membran ini kan membran sel ya. Nah, membran ini pun akan ditarik sehingga nanti ini akan terbagi 2. Akan terbagi 2, ya. Maka akan terbentuklah 2 buah sel yang baru, ini inti selnya. Jadi di sini nanti akan terbentuk sel yang baru, ini inti selnya. Ini akan terbentuk sel yang baru, ini inti selnya. Jadi itulah 1 sel menjadi 2 sel. Kita lihat jumlah kromosom. Awalnya tadi kan ada 4. Nah, sekarang juga 4. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti kromosomnya itu tetap. Ya. Coba kita lihat dari awal. Nah, ini kan 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi jumlah kromosom awalnya 4. Jadi kalau ini pada sel tubuh manusia, ya, kalau ini sel tubuh manusia, ini harusnya 46. Tapi kan nggak mungkin digambarkan 46 buah di sini. Jadi, supaya kita mengerti, diambil perwakilan, digambarkan 4. Ya. Lalu tadi hasilnya 4. Berarti jumlah selnya sama. Ya. No, jumlah kromosomnya sama. Makanya dikatakan tadi, kalau mitosis itu, ya, jumlah kromosom induk yaitu 2N atau diploid, anakannya pun diploid juga. Ya. Nah, inilah telofase. Ya. Jadi profase, metafase, anafase, telofase itu pada mitosis. Nah, jadi seperti ini. Ini hanya gambar supaya lebih jelas, ya. Ini, ya, kalau ada 1 sel mempunyai 2 buah kromosom, lalu kemudian berubah menjadi kromatid. Ini metafasenya, ya. Kemudian mengalami anafase di sini, kemudian mengalami telofase,
terbentuk 2 buah inti sel. Perhatikan aja, kenapa saya digambarkan ulang di sini, saya tunjukkan ini supaya lebih jelas kamu lihat, yaitu jumlah kromosom awalnya ada 2. Nah, akhirnya nanti terbentuk 2 buah sel yang baru, masing-masing dengan 2 buah kromosom atau sepasang. Ya. Nah, jadi kalau ini pada sel manusia 46, maka ini pun sel yang baru ini menjadi 46, ini pun menjadi 46. Sehingga sifat daripada sel induk itu sama dengan sel anakan. Ya. Nah, setelah itu terjadi, setelah telofase, maka kembali lagi sel itu, kan sudah terbentuk dari 1 sel menjadi 2 sel. Nanti kalau yang 2 sel ini mau mengadakan pembelahan lagi supaya menjadi 4, maka tahapan yang dilaluinya lagi kembali ke tahap interfase. Ya. Kemudian kita masuk sekarang reproduksi pada sel tumbuhan. Pada konsepnya sama, tahapannya juga sama, ya. Mitosis pada sel tumbuhan, sel hewan itu sama, hanya karena pada sel tumbuhan tidak ada sentrosom, tidak ada sentriol, ya. Nah, jadi ketika pada tahap anafase, ya, tidak ada sentriol, ya, maka yang terjadi adalah yang membagi 2 mereka sehingga terbentuk nanti 2 buah sel anakan yang baru, ya. Maka yang terjadi ada sel plat. Apa itu sel plat ini? Jadi sebenarnya sel plat ini adalah mikrotubula, ya. Nah, itu akan masuk ke tengah-tengahnya. Jadi bukan ditarik oleh si sentriol, makanya sel itu terbagi 2, tapi karena mikrotubula, ya, mikrotubula masuk ke tengah-tengahnya sehingga sel itu akan terbagi 2. Ya, seperti ini. Nah, jadi tahapannya sama, interfase, profase, metafase, anafase. Bu, ini ada kok seperti benang-benang spindel. Bukan benang-benang spindel dari sentriol yang terjadi di sini, tapi ini adalah tubula-tubula. Ya, tubula-tubula, ini tubula-tubula. Lalu nanti pas tahap telofase supaya sel itu terbagi 2, ke tengah-tengahnya akan menyelusup masuk yang disebut yaitu cell plate, yaitu tubula yang memanjang di sini membagi 2 sel tersebut. Ya, jadi seperti ini dia pada sel tumbuhan. Nih, jelaskan masuk ke tengah-tengah sehingga nanti sel itu akan terbagi 2. Ya. Sekarang kita lihat jumlah waktu melaksanakan mitosis. Berapa lama waktu yang diperlukan sel untuk mengadakan mitosis? Umumnya mitosis yaitu profase, metafase, anafase, telofase berlangsung singkat. Selebihnya sel berada pada interfase. Lamanya mitosis tergantung pada jenis organisme tersebut. Pada akar bawang merah, mitosis itu berlangsung 1 jam. Nah, yaitu 24 jam. Berlangsung sekitar 1 jam itu mitosisnya, 23 jam yaitu interfasenya. Jadi berarti 24 jam ya. Nah, dari 23 jam ini ada sekitar 10 jam untuk melaksanakan G1, 10 jam untuk melaksanakan fase S, yaitu duplikasi kromosom, dan 3 jam untuk fase kedua, yaitu persiapan membelah. Jadi saya ulangi, pada akar bawang merah, yaitu peristiwa pembelahan selnya, semuanya ada 24 jam. Mitosisnya, yaitu profase, metafase, anafase, telofasenya, ada 1 jam. Nah, kemudian yang sisanya, yang 23 jam itu adalah fase interfase. Dari 23 jam interfase tersebut, ya, 10 jam lah itu untuk G1, 10 jam untuk duplikasi kromosom, 3 jam untuk G2. Mitosis adalah waktu yang digunakan setiap fase berbeda, ya. Besar energi yang digunakan juga berbeda. Jika diurutkan
berdasarkan waktu dan energi yang digunakan, maka urutannya adalah mitosis tersebut. Kan mitosis tadi ada profase, metafase, anafase, kurang satu lagi. Profase, metafase, metafase, anafase, telofase. Maka urutan waktu dan energinya, ya. Nah, yang paling lama di sini adalah profase, ya. Nah, kemudian baru metafase, baru telofase, baru anafase, ya. Jadi yang paling lama dilakukannya peristiwa profase, baru metafase, baru telofase, baru anafase. Jadi terakhir anafase. Pada umumnya, sel tubuh manusia membutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk menyelesaikan tahap ini. Ya, hanya 8 jam kalau pada manusia. Lebih lama bawang. Demikian yang dapat Ibu sampaikan tentang reproduksi mitosis. Reproduksi sel secara mitosis, yaitu reproduksi sel yang terdapat pada sel-sel autosom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.